Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tutor Receh. Jadi kali ini saya akan nge-share video cara menggunakan akun guru di Moodle. Nah, pertama Bapak Ibu guru harus menyiapkan username dan password yang sudah dibagikan oleh operator. Nah, di sini ada username dan password. Oke, pertama saya akan login dengan username dan password saya. Kita klik login. Nah, di sini masukkan akun guru yang sudah diberikan oleh operator. Nah, di sini Bapak Ibu guru harus mewajibkan mengubah password, yaitu minimal 8 karakter, yang dimana 8 karakter ini ada 1 digit huruf besar dan huruf kecil dan angka dan simbol. Contoh di sini saya akan menggunakan kolam sama dengan 1 2 3. Nah, karena di sini kolam ada huruf besar, terus ada huruf kecil, terus ada simbol, ada angka. Jadi pertama kita masukkan itu di kata sandi lama, yaitu kata sandi yang diberikan oleh operator, yaitu kata sandinya Satrio. Terus kata sandi baru, oke, kita klik continue. Oke, baik, untuk pengubahan password sudah selesai. Jadi di sini ini adalah akun Bapak Ibu guru. Nah, di sini juga bisa kita edit di profile. Kita masuk dulu ke profile, bisa kita edit di sini. Nah, di sini bisa dirubah nama, terus email, terus kota. Nah, di sini bisa diupload foto. Misalkan di sini saya akan upload foto. Kita klik aja di sini. Upload sebuah file. Kita pilih foto Bapak Ibu guru. Oke, terus setelah itu di-update profile. Kita kembali ke dashboard. Nah, begitu cara untuk mengedit profile. Nah, berikut adalah akun Bapak Ibu guru. Jika Bapak Ibu scroll ke bawah, di sini adalah materi yang Bapak Ibu ajar. Di sini saya kelas 11 mengajar AIC, kelas 12 mengajar AIC, terus kelas 11 yang saya ajar adalah ASC dan lain-lain. Nah, di sini di tampilan ini Bapak Ibu juga bisa mengeditnya juga. Jadi misalkan di sini di Campergear mau saya hapus di bloknya ini. Jadi tata letaknya Bapak Ibu bisa hapus atau Bapak Ibu bisa edit sesuai keinginan Bapak Ibu. Misalkan di sini saya delete, terus saya klik yes. Nah, di sini jadi sudah tampil yang saya inginkan. Misalkan di sini yang saya inginkan adalah melihat online user, bisa digeser-geser. Terus setelah itu tanggal atau kalender. Nah, bisa kita geser-geser. Jadi tata letaknya bisa Bapak Ibu edit dengan selera Bapak Ibu.
Di sini saya salah menghapus yaitu kalender, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan lagi di add a block. Kita klik, kita cari kalender. Nah, saya akan mengedit akun saya dulu, tata letaknya. Nah, tata letak sudah saya edit di akun saya sendiri. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengatur kelas pelajaran Bapak Ibu. Nah, di sini saya mencoba untuk mengatur atau menyeting di kelas 10 sistem komputer. Nah, pertama Bapak Ibu masuk dulu ke mapel yang Bapak Ibu ajar. Di sini saya mencoba untuk masuk ke sistem komputer, terus ke gambar gear, pilih edit setelan. Nah, yang wajib Bapak Ibu atur yaitu di bagian pelacakan selesai. Di sini Bapak Ibu pilih tidak. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa simpan dan tampilkan. Oke. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengupload atau mengubah gambar yang ada di kursus ini. Misalkan di sini saya mencoba untuk sistem komputer, mau saya rubah gambar ini. Saya coba untuk mencari gambar sistem komputer. Nah, misalkan gambarnya mau saya rubah seperti ini. Saya simpan dulu. Setelah itu kita masuk lagi, kita masuk ke gambar gear, edit setelan. Kita upload gambar yang sudah kita tulis tadi. Pilih file. Nah, yang kita tulis tadi kita open, terus kita unggah file ini. Oke, setelah itu kita simpan dan tampilkan. Nah, Bapak Ibu juga bisa memeriksa di sini untuk tampilannya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita mencoba untuk membuat absensi. Jadi, misalkan saya akan membuat absensi di kelas 10 pemrograman dasar. Saya masuk dulu ke pemrograman dasar. Terus di topik ini itu bisa kita edit. Kita klik dulu topik. Misalkan saya kasih nama absensi harian. Nah, terus kita tambahkan aktivitas. Oh, Bapak Ibu sebelum mengedit atau menambahkan aktivitas, Bapak Ibu harus menghidupkan mode ubah. Hidupkan mode ubah, jadi ada seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, di sini saya pilih kehadiran untuk membuat absensi. Nah, di sini bisa Bapak Ibu isi deskripsinya. Setelah itu kita simpan dan tampilkan. Nah, setelah membuat sesi, kita harus menambahkan sesi. Jadi misalkan kita masuk dulu ke ke kelas kita, itu pokok dasar. Nah, di sini misalkan kita klik, terus kita tambahkan sesi, karena di sini belum ada absen yang kita buat gitu. Jadi ini cuma sesinya gitu. Jadi belum ada daftar kehadirannya.
Jadi kita harus buat dulu, kita klik, kita tambahkan sesi. Nah di sini kebetulan hari Rabu. Nah di sini tanggal 28, jadi saya akan membuat absensi dari tanggal jam 7 sampai jam 12 siang. Nah, setelah itu kita klik tambahkan. Nah kita kembali lagi ke kelas kita, pemahaman dasar. Nah di sini sudah jadi. Misalkan kita klik kehadiran, ada siswa bisa absen di sini. Contoh, kita akan melihat kita sebagai siswa seperti apa gitu. Bapak Ibu bisa klik ini, foto Bapak Ibu di pojok kanan atas, terus beralih peran menjadi siswa. Kita pilih siswa. Nah jadi siswa bisa melihat seperti ini, ajukan kehadiran gitu. Nah kita kembali lagi ke peran normal. Nah itu tadi cara membuat absensi 1 hari. Kita juga bisa, nah di sini Bapak Ibu juga bisa membuat absensi 2 bulan penuh atau 1 bulan penuh. Nah pertama kita kita pilih tanggalnya, tanggal berapa yang kita ajar. Sekarang hari Rabu, saya berarti tanggal 28, dari jam 7 sampai jam 12 siang. Nah untuk membuat absensi 1 bulan penuh atau 2 bulan penuh, Bapak Ibu bisa pilih multi sesi. Terus kita hidupkan, ulangi sesi di atas sebagai berikut. Nah setiap hari Rabu diulangi setiap 1 minggu. Nah diulangi sampai misalkan 1 bulan, berarti 28, 4, 11, 15, 25. Jadi sampai tanggal 25. Jadi kita tidak membuat aplikasi membuat absensi di tanggal 4, 11, 18, 25, karena kita sudah membuat di multi sesi. Nah diulangi sampai tanggal 25 Agustus. Nah setelah itu kita tambahkan. Oke, jadi seperti ini. Nah di sini ada 2 karena saya membuat 2. Pertama saya buat untuk 1 hari, terus di sini saya buat lagi. Jadi seperti itu. Bisa kita hapus. Nah ini 1 bulan penuh. Jadi di tanggal 4, 11, 18 Agustus, 25 Agustus kita tidak membuat absensi lagi. Jadi sudah otomatis seperti itu. Sekarang Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk memberikan sebuah materi. Misalkan di sini saya mempunyai sebuah file yang harus dibagikan ke siswa. Misalkan di sini pertemuan 1. Kita tambahkan aktivitas. Kita akan memberikan sebuah file yang bisa di-download oleh peserta didik kita. Misalkan ebook pengertian HTML. Nah, di deskripsi saya tulis silahkan di download dan dipelajari. Nah kita tampilkan deskripsinya, terus kita pilih berkas, kita pilih file. Nah saya pilih
belajar HTML dasar. Nah, terus kita unggah file ini. Nah, setelah itu kita simpan dan tampilkan. Nah, oke. Kita kembali ke kelas lagi. Nah, kita coba untuk melihat sebagai siswa. Pilih siswa. Nah, jadi peserta didik kita bisa melihat ebook yang kita bagikan seperti ini. Bisa di-download juga oleh peserta didik kita. Oke, kita back lagi kembali. Nah, sekarang kita mencoba untuk memberikan materi melalui artikel yang harus dipelajari oleh siswa. Jadi kita klik tambahkan aktivitas, terus kita pilih halaman. Nah, di sini kita beri nama pengertian HTML. Nah, di sini kita isi materinya apa, misalkan di situ tentang HTML. Jadi di sini saya tinggal copy paste terus sini. Contohnya seperti ini. Dan Bapak Ibu juga bisa menyisipkan sebuah gambar. Misalkan gambarnya kita unggah file, kita simpan. Harus terus kita coba untuk memberikan video juga. Nah, di sini adalah untuk merekam sebuah video. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan video dari YouTube. Misalkan di sini saya coba mencari HTML. If you want dari YouTube, terus kita klik bagikan. Nah, kita pilih sematkan. Nah, ini kita copy. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan video di e-learning. Nah, kita pilih bukan ini ya, tapi yang sebelah ini, atau ini juga bisa sisipkan atau edit berkas video. Nah, bisa di sini video, terus kita jelajahi. Nah, kita upload video, gitu. Nah, di sini juga kita bisa memberikan video melalui ini. Kita pilih, terus kita klik HTML, klik ini HTML. Nah, di paling bawah itu kita enter, terus kita paste kode yang ada di YouTube tadi. Nah,
terus kita simpan, atau kita lihat dulu di sini, kita klik lagi ini. Nah, seperti itu. Kita simpan dan tampilkan. Kita kembali ke kelas, kita mencoba untuk melihatnya sebagai siswa. Kita klik beralih peran menjadi siswa. Nah, pengertian HTML. Nah, ini sebagai siswa. Siswa bisa melihat gambar, artikel, sama video. Oke, setelah itu kita kembali ke kelas. Nah, kita mencoba untuk membuat sebuah Google Meet yang biasanya Bapak Ibu gunakan untuk bertemu dengan siswa secara virtual. Nah, pertama kita kembali lagi ke peran normal, karena kita sebagai siswa. Nah, sekarang sudah menjadi guru. Nah, kita hidupkan mode ubah. Nah, terus kita tambahkan aktivitas. Nah, kita pilih Google Meet. Bertemu. Nama roomnya pembahasan sang HTML. Nah, di sini kita tanggal hari ini jam 7 sampai jam 12, terus kita generate room URL. Nah, di sini Bapak Ibu harus memasukkan akun Gmail. Misalkan di sini saya mencoba untuk menjadi Satrio. Nah, kita pilih lanjutan. Kita buka smktekid.ac.id. Nah, kita checklist, kita lanjutkan. Oke, sudah ada. Nah, setelah itu kita simpan dan tampilkan. Oke, kita kembali ke kelas. Nah, kita coba untuk sebagai siswa, berperan menjadi siswa. Nah, siswa bisa mengklik, nah, enter the room, berarti siswa bisa langsung join ke room. Nah, ini karena akun saya yang tadi saya buat saya buat untuk Google Meet, jadi tinggal kita gabung sekarang. Nah, seperti itu. Nanti siswa tinggal gabung aja melalui e-learning, seperti itu. Oke, yang terakhir kita mencoba untuk membuat sebuah soal yang biasanya kita pakai untuk ujian harian. Nah, kita kembali ke kelas. Nah, kita kembali ke peran normal. Nah, kita hidupkan mode ubah. Nah, setelah itu kita
Misalkan di sini saya mau ujian harian HTML. Nah, kita tambahkan aktivitas, terus kita pilih kuis. Kita beri nama ujian HTML. Nah, kita berikan deskripsi. Ujian ini tentang apa yang kalian pelajari di materi yang sudah saya bagikan di e-learning. Nah, kita checklist tampilkan deskripsi. Nah, kuis dimulai, waktu pengerjaan kuis dimulai itu tanggal, misalkan dimulai tanggal 28 jam 7. Nah, terus kuis diakhiri tanggal 28 jam 3 sore. Nah, pengerjaan waktu tekan 60 menit. Kita sini tidak usah nilai, ini tidak usah. Terus yang paling penting adalah opsi ulasan, yaitu kita pilih yang kita checklist cuma 1 dan 2, 1 dan 3 ini pengerjaan dan tanda. Nah, untuk nilai kita untuk nilai ini, maaf tadi, nilai ini adalah pengerjaan yang diizinkan itu 1 kali. Jadi siswa tidak bisa mengerjakan 2 kali gitu, hanya 1 kali pengerjaan. Nah, setelah itu kita simpan dan tampilkan. Oke. Nah, setelah itu kita pilih edit quiz. Nah, di sini kita tambahkan kuis, sebuah pertanyaan. Nah, di sini ada pilihan ganda, benar atau salah, mencocokkan, jawaban singkat, esai. Di sini saya coba untuk pilihan ganda. Ini pertama nama soal, yaitu pengertian pengertian HTML, dan di sini adalah teks soalnya. HTML adalah singkatan dari nah, poin bawaannya berapa. Misalkan soal pilihan gandanya ada 10, jadi poin bawaannya adalah 1 atau 10, jadi kalau benar semua dia dapat 100. Nah, di sini pilihan acak, cukup 1 jawaban. Nah, di sini kita berikan jawabannya. Misalkan jawaban yang benar adalah hypertext. Nah, terus setelah itu kita yang jawaban kedua tidak tahu. Hypertext.
Untuk jawaban yang benar itu kita berikan nilai 100%. Oke. Nah, setelah itu kita simpan perubahan. Tapi jawaban kosong. Oh sorry, jadi di sini. Jadi saya salah di sini, umpan balik. Oke, simpan perubahan. Oke, sudah selesai. Bapak Ibu juga bisa melihat di sini. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu kita tambahkan sebuah pertanyaan, misalkan pertanyaan isai. Nama soalnya misalkan pengertian HTML. Nah, soalnya apa yang dimaksud dengan HTML. Oke, kita simpan dan simpan perubahan. Oke, kita simpan. Nah, setelah itu kita mencoba untuk menjadi seorang siswa. Kita pilih, kita beralih peran menjadi siswa. Nah, kita mencoba kerjakan kuis sekarang, mulai percobaan. Misalkan ini. Ada waktu untuk pengerjaannya. Di sini navigasi soalnya. Nah, siswa bisa menjawab, terus selesaikan kuis. Jangan selesaikan kuis, terus kumpulkan semua dan selesai. Jadi seperti itu. Ini saya sebagai siswa. Nah, kita mencoba kembali ke peran normal. Kita pilih soal tadi. Terus di sini kita bisa melihat pengerjaan siswa yang telah mengerjakan satu orang. Kita klik pengerjaan satu orang, terus kita lihat di sini. Pasti ada tampilan kalau misalkan peserta didik kita sudah mengerjakan soal yang kita buat. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video tentang akun pengajar atau guru. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.